Informasi lainnya, kecelakaan maut yang menewaskan 66 orang terjadi di Ethiopia Selatan. Sebuah truk yang kelebihan muatan penumpang terjun ke dalam sungai. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Setidaknya 66 orang tewas setelah sebuah truk jatuh ke sungai di Ethiopia Selatan. Kecelakaan terjadi ketika sebuah truk tua yang kelebihan muatan disewa oleh para tamu pernikahan jatuh dari jembatan Gelan. Upaya penyelamatan yang tertunda di desa terpencil disebut sebagai penyebab tingginya jumlah korban jiwa. Di Ethiopia, pedesaan biasa bagi orang-orang untuk menyewa truk sebagai sarana transportasi menuju acara sosial seperti pernikahan karena lebih terjangkau dan mampu mengangkut banyak orang. Sebagian besar penumpang truk tersebut adalah pria karena mereka diwajibkan secara budaya untuk mengantar pengantin perempuan dari rumahnya ke rumah mempelai pria. Para investigator hari Selasa mulai menyelidiki di lokasi kebakaran pesawat fatal yang menewaskan 179 dari 181 orang di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Satu ahli dari Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat, 3 ahli dari Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat, dan 4 perwakilan dari Boeing. Sebelumnya, Kementerian Transportasi Korea Selatan menyatakan bahwa mereka akan menyelidiki apakah localizer atau pagar beton yang berisi antena untuk membimbing pesawat saat mendarat di Bandara Muan seharusnya dibuat dengan bahan yang lebih ringan agar mudah hancur saat terkena dampak. Kementerian juga berencana melakukan inspeksi keselamatan pada 101 pesawat Boeing 737-800 yang dioperasikan oleh maskapai Korea Selatan, serta memeriksa standar keselamatan di Jeju Air yang mengoperasikan 39 pesawat. Dewan Keselamatan Transportasi Kanada sedang menyelidiki insiden pendaratan keras pesawat di Bandara Internasional Halifax Stanfield. Video amatir menunjukkan pesawat yang terhenti dan miring ke satu sisi di landasan. Penerbangan Air Canada Express yang dioperasikan oleh PAL Airlines mengalami insiden saat mendarat sekitar pukul 9.30 malam. Pesawat jenis Bombardier Q400 yang mengangkut 73 penumpang diduga mengalami masalah pada roda pendaratan hingga memicu munculnya api. Insiden ini sempat menghentikan aktivitas penerbangan di bandara. Presiden China Xi Jinping pada hari Selasa menyampaikan ucapan tahun baru kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Xi mengucapkan selamat kepada Putin dan rakyat Rusia, serta menekankan bahwa tahun 2024 menandai peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara China dan Rusia. Xi menyatakan bahwa meskipun tantangan global semakin cepat berubah, China dan Rusia terus bergerak maju bersama dalam jalur yang tidak beraliansi, tidak konfrontatif, dan tidak menargetkan pihak ketiga. Presiden Putin dalam balasannya juga mengucapkan selamat tahun baru dan festival musim semi kepada Xi. Putin menyatakan bahwa kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang ekonomi, perdagangan, energi, dan teknologi antara kedua negara terus berkembang dengan baik. Putin menegaskan kesiapannya untuk terus berkomunikasi dengan Xi dalam memajukan hubungan bilateral dan memperkuat koordinasi multilateral melalui platform seperti PBB, BRICS, SCO, dan G20.